Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan peserta SKB. Dalam video kali ini kita akan membahas beberapa model untuk menjawab pertanyaan papikostik yang sekarang akan kita hadapi. Nah, kira-kira model yang bagaimana yang paling akurasi di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan papikostik? Terus simak videonya. Kawan-kawan peserta SKB, dalam video sebelumnya kita menyatakan bahwa jika pernyataannya positif, maka pilihlah yang sangat positif. Dan jika pernyataannya negatif, maka pilihlah yang sangat negatif. Namun dalam beberapa forum diskusi, ada yang mengatakan bahwa model seperti ini ada yang meragukan keakurasiannya. Nah, untuk menjawab hal ini, kita akan sampaikan beberapa model untuk menjawab papikostik. Model pertama yaitu model Likert. Model Likert ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jika pernyataannya positif, maka pilihlah sangat positif. Dan jika pernyataannya negatif, maka pilihlah yang sangat negatif. Nah, itu model yang sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Model yang kedua yaitu model konsistensi. Nah, dalam model konsistensi ini, dari 4 pilihan jawaban, apakah itu sesuai, sangat sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai, kawan-kawan bebas memilihnya dengan catatan bahwa apa yang kita pilih, maka haruslah konsistensi dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang mirip dan serupa. Contohnya, ibu saya sakit, saya permisi pulang. Dan kita jawab sangat tidak setuju. Maka jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang mirip atau serupa, maka kita harus jawab juga sangat tidak setuju. Contohnya, saya tidak kerja karena anak saya sakit. Maka jawablah dengan jawaban seperti tadi, sangat tidak setuju. Nah, ini model konsistensi. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya, inilah yang dipakai model konsistensi. Hanya saja, model konsistensi ini biasanya hanya ada 2 pilihan. Misalnya pertanyaan pertama A, B, kedua A, B. Lalu bagaimana membedakan kedua model ini? Maka kita akan lihat soalnya. Jika model yang pertama, model Likert tadi, pertanyaan biasanya itu tidak diulang-ulang. Pertanyaan dari 1 sampai 2 sampai 50 sampai berapa, maka pertanyaan-pertanyaannya itu tidak diulang-ulang narasinya. Tetapi kalau model konsistensi, biasanya itu mirip-mirip. Pertanyaan 1 mirip dengan misalnya pertanyaan yang ketiga, atau pertanyaan yang kelima, atau pertanyaan yang ke-10. Nah, di situ untuk membedakannya. Jadi kawan-kawan harus jeli dulu model mana yang harus dipakai. Apakah model Likert atau model konsistensi. Model Likert tadi, pertanyaan-pertanyaannya tidak diulang-ulang. Sementara pertanyaan dari konsistensi ini diulang-ulang. Di sini akan menampilkan sejauh mana konsistensi kita dalam pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab. Kemudian model yang ketiga. Nah, dalam model yang ketiga ini saya sebut dengan tidak terprediksi. Artinya, setiap soal itu sudah ditentukan oleh pembuat soal jawaban-jawaban mana saja yang nilainya yang lebih tinggi. Apakah itu di sangat sesuai, atau sesuai, atau sangat tidak sesuai, atau di sesuai. Nah, jadi tergantung pembuat soal, kepribadian yang bagaimana yang mereka inginkan dari peserta ASN ini. Nah, jadi untuk hal seperti ini memang agak sangat susah kita. Jadi sehingga banyak orang menyatakan model-model seperti ini hanya pembuat soal sajalah dan sama Allah sajalah yang tahunya. Biasanya contoh soalnya ini berbentuk pertanyaan, misalnya, apakah Anda akan lembur bekerja ketika pekerjaan banyak? A, ya saya akan lembur. B, tidak, saya tidak akan lembur, saya memilih istirahat. C, saya tidak lembur tapi saya berkonsultasi terlebih dahulu dengan atasan. Nah, dan sebagainya. Nah, biasanya model soalnya seperti itu. Dari ketiga model ini, kawan-kawan harus tahu model yang bagaimana yang harus kita
terapkan. Nah, untuk membedakannya itu lihat lagi soal. Apakah soalnya itu berulang-ulang, maka gunakan model konsistensi. Jika dia tidak berulang-ulang dengan pilihan jawaban sangat sesuai, sesuai, tidak sangat sesuai, atau tidak sesuai, maka pilihlah yang seperti dalam video kita yang pertama. Dan jika itu pertanyaannya berulang-ulang, maka pilihlah model konsistensi. Nah, dan kelihatannya untuk mode ketiga ini, saya lebih cenderung mungkin itu tidak akan diterapkan. Nah, paling-paling saya lebih cenderungnya kepada model yang pertama. Dan inilah sebagaimana informasi yang kita dapatin, seperti ini ya yang lebih kuatnya yang akan muncul. Jadi kawan-kawan harus tahu modelnya. Dan untuk mengetahui model mana yang harus kita terapkan, maka lihat dalam soal-soal. Jadi kawan-kawan ketika nanti menjawab soal papikostik ini, jangan langsung dijawab. Mungkin soal yang pertama baca dulu, soal kedua lihat modelnya dulu secara cepat. Jangan pula lama-lama. Apakah ini berulang-ulang atau tidak? Jika tidak berulang-ulang, maka model pertama terapkan. Jika berulang-ulang, maka model kedua konsistensi. Tapi secara cepat, karena nanti takutnya habis waktu. Oke kawan-kawan, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin dengan model yang pertama, yaitu model skala Likert. Pertanyaan ke-6. Saya senang bekerja dengan tim. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Nah, saya senang bekerja dengan tim ini pernyataan positif atau negatif? Jelas ini positif. Maka jawablah dengan positif, yaitu sangat sesuai. Nah, kemarin ada pertanyaan, jika saya ragu bagaimana? Saya tidak tahu apakah pernyataannya ini positif atau negatif. Maka, jika kawan-kawan ragu, benar-benar ragu dan tidak lagi ada pilihan, sangat ragu sekali, maka setiap pilihan itu memiliki konsekuensi. Misalnya, kalau kita memilih sangat tidak sesuai dan sangat sesuai, maka kalau benar itu dapat nilai yang paling tinggi. Jika salah, tidak dapat nilai apa-apa. Nah, tetapi kalau kita memilih misalnya tidak sesuai atau sesuai, maka jika benar, maka kita dapat nilai yang tinggi di bawah sangat tidak sesuai. Dan jika kita salah, maka kita mendapatkan nilai yang rendah. Nah, dan untuk hal ini sudah kita jelaskan dengan model skala-skala tadi. Kita contohkan bahwa kalau dia yang paling benar dapat 3, di bawahnya 2, di bawahnya 1, dan yang terakhir jika tidak benar sama sekali, maka mendapatkan nilai 0. Nah, kawan-kawan bisa melihat video yang pertama kemarin. Pertanyaan ke-7. Saya senang mendengarkan diskusi tim daripada mengeluarkan ide-ide. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Ini pernyataan negatif.